Baik saudara, sekarang kita masuk kepada ringkasan ikhtisar abstrak dan resensi. Ringkasan atau precis adalah satu cara yang efektif untuk menyampaikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Dalam membuat ringkasan, si penulis hanya dipertahankan urutan isi dan sudut pandang si pengarang asli. Cara membuat ringkasan, penulis ringkasan harus membaca naskah asli minimal 2 kali. Mencatat gagasan utama, baik gagasan yang penting dicatat atau digarisbawahi. Membuat reproduksi, yaitu karangan singkat tentang naskah asli. Membuat ketentuan tambahan, seperti membuat dengan kalimat tunggal dan frase, jika paragraf ambil topiknya saja. Ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk singkat dengan cara tidak mempertahankan sudut pandang si pengarang. Ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting setelah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ikhtisar bisa memakai kata-kata sendiri mirip kesimpulan dalam bahasa Indonesianya. Ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah. Penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak, dan disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema atau topik. Ikhtisar berfungsi sebagai garis-garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar yaitu penyajian singkat dari suatu karangan yang asli yang tidak memberikan isi dari keseluruhan karangan secara profesional. Pada dasarnya, penulis ikhtisar dapat langsung mengungkapkan ini atau pokok masalah dan problematika pemecahannya. Abstrak. Abstrak mengungkapkan hasil penelitian secara singkat dan pernyataan apa yang telah disimpulkan, sehingga pembaca dapat memahami intisari dari tulisan hanya dengan membaca bagian ini. Isinya meliputi latar belakang, metode, hasil, dan penutup. Berikut bagan abstrak. Pendahuluan yang berisikan latar belakang, ini boleh hadir, boleh tidak, atau sunnah. Kemudian, apa yang dilakukan wajib hadir. Lalu, apa yang dihasilkan wajib hadir. Kemudian, untuk bagian penutup, apa manfaat, signifikasi, ini boleh hadir, boleh tidak, atau sunnah. Cara membuat abstrak. Abstrak harus bersifat informatif dan deskriptif. Artinya, setiap informasi yang terkandung pada abstrak tersebut harus berdasarkan fakta. Dalam menyusun abstrak, tempatkanlah diri Anda sebagai pembaca. Si pembaca ingin mengetahui dengan cepat garis besar pekerjaan Anda. Jika sudah membaca bagian ini, pembaca ingin mengetahui perincian lain, mereka akan membaca karya Anda selengkapnya. Penyediaan abstrak selalu informatif dan faktual. Biasanya, abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel. Jumlahnya kata dalam abstrak umumnya 100-140 kata atau berdasarkan jurnal dan persyaratan jurnal yang dituju. Ini contoh abstrak. Ini abstrak yang saya tulis dengan Ibu Nelvira dengan judul Pengaruh Internet dalam Pengembangan Bahasa dan Budaya di Kalangan Remaja Kota Padang. Nah, di mana isinya? Pengguna internet di kalangan remaja berpengaruh terhadap bahasa dan budayanya. Yang menggunakan internet untuk berbagai ranah kehidupan. Ini termasuk kepada latar belakang. Lalu metode apa yang digunakan? Kemudian pengambilan data, metode pengambilan data, kemudian ini isinya. Nah, sementara penutup boleh hadir, boleh tidak. Kemudian keyword, pengaruh,
internet, pengembangan bahasa budaya remaja Kota Padang. Penulisan resensi. Pengertian resensi. Kata resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata kerjanya reviewer atau recensor. Ia memiliki arti menimbang kembali, melihat atau menilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan review, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan recense. Tiga istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yaitu mengulas sebuah buku. WJS Purwadaminta dalam Ramli mengungkapkan bahwa resensi itu adalah rencana secara bahasa sebagai pertimbangan dan perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Menarik atau tidaknya isi buku, kritikan, dan memberikan dorongan kepada khalayak tentang perlu atau tidaknya buku itu dibaca atau dibeli. Pengertian resensi. Saryono menjelaskan, resensi adalah sebuah tulisan berupa esai, bukan merupakan bagian dari tulisan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik, buruk, kuat, lemah, baik, tidaknya, benar atau salahnya, argumen tidaknya buku tersebut, argumentatif atau tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku, fotokopi, sampul, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000, resensi berarti hasil pembahasan dan penilaian terhadap sebuah buku. Jadi, arti resensi mengarah kepada mengulas secara singkat, memberikan penilaian, mengungkapkan, membahas, membandingkan, atau mengkritik sebuah buku. Bidang garapan resensi, yang pertama buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian pementasan seni seperti film, sinetron, tari, drama, musik, kaset, dan sebagainya. Pameran seni, baik seni lukis maupun seni patung. Tujuan resensi, memberikan informasi atau pemahaman tentang komprehensif apa yang tampak atau terungkap dalam sebuah buku. Mengajak pembaca memberikan pemikiran, merenungkan, mendiskusikan lebih jauh tentang fenomena, problematika yang muncul dalam sebuah buku. Memberikan pertimbangan pada pembaca, apakah buku itu pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit seperti siapa pengarangnya, mengapa ia menulis buku itu, apa pernyataannya, bagaimana hubungan dengan buku-buku sejenis atau karya atau pengarang yang sama, dan sebagainya. Cara menulis resensi, saudara harus melakukan penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang diresensi. Mulai dari tema buku yang diresensi, disertai deskripsi isi buku. Siapa yang menerbitkan buku itu, kapan dan di mana diterbitkan, tebalnya dan jumlahnya, serta halamannya, serta format dan harganya harus dituliskan. Lalu, siapa pengarangnya, nama, latar belakang pendidikan, reputasi, prestasi, buku, atau karya yang saja ditulis, hingga mengapa ia menulis buku tersebut. Buku itu termasuk golongan buku yang mana? Apakah ekonomi, teknik, politik, pendidikan, psikologi, sosiologi, filsafat, bahasa, sastra, agama, dan sebagainya. Membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif dengan cermat dan teliti. Kemudian, peta permasalahan buku itu perlu dipahami secara tepat dan akurat. Menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus, menentukan bagian-bagian yang dikutip dan dijadikan data. Artinya bisa saudara garis bawahi atau saudara stabilo. Membuat sinopsis intisari dari buku yang akan diresensi, menentukan sikap, dan menilai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi atau kerangka penulisan. Isi, pernyataan, bahasa, aspek teknis. Pola tulisan resensi.
Yang pertama, saudara harus membuat sinopsis dulunya atau meringkas. Berarti menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Semua buku yang biasanya menyajikan bentuk banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu sebaiknya diringkas. Untuk itu perlu dipilih sejumlah kata yang dianggap penting, menjabarkan dan mendeskripsikannya. Kemudian polanya mengulas, kemudian ada organisasi kerangka buku, bahasa cetak, membandingkan, menilai. Resensi harus singkat, padat, tepat, dan jelas, dan pembaca bisa enak, di samping menarik dan tidak dibaca. Ini contoh resensi, saudara. Ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat buku tebal, dan sebagainya. Ini isi, pengantar, kemudian isi, lalu penutup. Ini diresensi oleh. Sekian, terima kasih.